Ya, untuk membahas lebih lanjut mengenai kepulangan warga negara Indonesia yang ditahan di Israel, termasuk jurnalis Republika, kami akan mengajak Anda berbincang bersama Wakil Pemimpin Redaksi Republika, Bang Stevi Maradona. Bang Stevi, selamat petang, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Mas Samuel. Waalaikumsalam warahmatullahi Garuda wabarakatuh. TV. Bang Tevi, bisa diceritakan secara singkat ini kronologi penahanan atau mungkin bahkan dari sebelumnya kenapa memang kawan-kawan dari Republika memang berangkat ke sana hingga akhirnya ditahan, Bang Tevi? Ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa memang Republika itu selalu dapat undangan untuk meliput pemberian bantuan ke Gaza, termasuk tugas soal Global Flotilla Summit ini. Jadi kita dapat undangan pertama kali itu Oktober-November tahun lalu diundang. Republika mau meliput nggak pengiriman bantuan lewat laut, sama kalau bisa nanti berlayar naik kapal, begitu. Oh kita oke, ya udah kita kirim. Jadi Abeng dan Todi pun kita kirim tahun lalu di awal itu. Cuma karena berbagai macam situasi, jadi kapal kontingen Indonesia pada November tahun lalu itu nggak jalan, tapi bantuannya kemudian diserahkan ke pihak lain yang jalan. Dan diintercept juga oleh Israel dan diculik juga. Dan kemudian undangan lagi datang Januari Februari kemarin karena situasi di Gaza masih belum tuntas, memungkinkan, bantuan masih diblokade segala macam, bantuan Indonesia juga belum masuk dan bantuan dari laut juga belum bisa masuk. Kita diajak lagi, boleh nggak? Kita ajak lagi Republika ke sana ada. Terus kemudian kita tanya ke panitia Global Summit Flotillanya sama Global Peace Convoy Indonesianya gitu. Panitia lokal ya. Boleh diganti nggak orangnya? Yang 2 orang tadi. Boleh giliran nggak wartawan lain? Oh katanya panitia pusat Global Summit Flotilla jangan, karena Todi dan Abeng itu sudah terdaftar di identitasnya sudah terdaftar di Global Summit Flotilla, sudah beberapa kali ikut pelatihan ketika di Tunisia gitu. Jadi sebaiknya dia yang jalan. Sudah. Kita tanya lagi kemarin, Todi, Abeng masih mau jalan, ada peluang lagi buat ngantar bantuan dan meliput. Mereka bilang mau, oh ya udah kita berangkatkan lagi. Jadi sampai akhirnya mereka berangkat dan akhirnya dapat kepastian untuk naik kapal pada Rabu pekan lalu. Gitu kronologinya sampai mereka di sana. Jadi mereka diundang. Republika mendapat undangan dari Global Summit Flotilla, dan makanya kita mengikuti undangan tersebut. Jadi nggak dikirim langsung dari kantor, gitu, atau apalagi berangkat pribadi ya. Ya. Kita terima. Oke, Bang Tevi, ini Todi dan Abeng ini sebenarnya ada pelatihan khusus nggak sih kalau memang waktu itu memang diikut sertakan ke Global Summit Flotilla sendiri? Ya, dari redaksi kita ada pelatihan. Normalnya kalau misalnya teman-teman meliput gitu ke daerah konflik yang sangat konflik ya, gitu kan. Karena Republika kan bukan cuma sekali ini, kita beberapa kali kalau misalnya untuk mengirim orang ke Gaza kita udah lebih sering bertahun-tahun lalu ke daerah konflik di Nusantara pun kita biasa kirim orang. Nah, tapi yang menarik adalah bagaimana panitia Global Summit Flotillanya di Tunisia maupun kemarin di Turki itu menambah banyak pelatihan-pelatihan. Menambah banyak tuh misalnya bagaimana nanti cara kehidupan di kapal kalau misalnya jadi berlayar selama mungkin maksimal seminggu. Bagaimana nanti mengurus bantuan, bagaimana nanti pada saat turun misalnya bisa turun. Bagaimana terutama prosedur keamanan ya. Bagaimana nanti kalau di-intercept oleh Israel, bagaimana kalau tentara Israel naik ke kapal gitu, apa yang harus dikatakan, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan sama sekali, itu semuanya sudah di-set dengan rapi oleh panitia Global Summit Flotilla maupun sudah ditambah juga oleh teman-teman dari Global Peace Convoy Indonesia. Ya, mereka mendapat pelatihan yang full ya saya rasa ya, dan tidak cuma dari Indonesia tapi seluruhnya ada 428 orang semua mendapat pelatihan. Oke, jadi memang sudah dipersiapkan worst case-nya seperti apa begitu ya Bang Tevi ya? Betul. Oke. Betul. Bang, ini saat ini sudah ada komunikasi kah ketika kawan-kawan sudah tiba di Indonesia terkait dengan kondisi saat ini? Oh ya sudah. Kita akhirnya bisa komunikasi dengan Todi dan Abeng itu sejak Kamis malam ya, sekitar jam 10-an.
Setelah kita lihat mereka ada turun dari kapal terbang, terus mereka di Turki, di Istanbul, terus mereka diserahkan bertemu dengan pejabat teman-teman dari Konjen RI di Istanbul. Kemudian dari Konjen RI di Istanbul meminjamkan perangkat telekomunikasi untuk Todi dan Abeng berkomunikasi dengan keluarganya di Indonesia, termasuk dengan redaksi. Ya, kita udah berkomunikasi dengan mereka. Oke. Kondisinya seperti apa kalau secara lisan? Kondisinya secara fisik ya dipukulin ya, ditendang ya, disiksa lah ya, disiksa secara fisik ya. Itu secara psikis terguncang pasti ya, karena bagi mereka ini pertama kali mereka bertemu dengan kekejaman tentara Zionis Israel yang selama ini biasanya ditulis sama Abeng misalnya, ataupun Todi biasa ngedit fotonya dari itu asli. Saya rasa mereka terkejut, terguncang juga ya, secara fisik juga ya. Kalau dilihat bekas-bekas dari tendangan, pukulan tuh ada juga di tubuhnya. Dan itu pun sudah diperiksa juga ketika mereka tiba di Istanbul oleh pemerintah Turki, langsung semuanya diperiksa oleh medik setempat. Kemudian diserahkan ke KJRI juga, oleh dari KJRI juga diperiksa juga ada luka-luka dalam atau enggak. Tapi sejauh ini yang mereka bilang, keduanya bilang ke kami, nggak ada sih. Oke, tapi secara lebih ke psikologis, Bang Tepi, bagaimana mereka? Apakah memang mereka langsung terkena secara psikis lah akibat penangkapan ini atau bagaimana? Atau mereka memang sudah kuat atau cukup kuat terkait dengan tekanan yang diberikan? Saya nggak bisa ngelihat psikisnya kalau dari sekedar video call ya. Ya. Gitu, dan teman-teman di sini juga nggak bisa ngelihat dari segi, karena kalau di video call ya kita ngobrol, ketawa gitu ya. Cuma kan kadang-kadang kalau psikis itu kan nggak pada saat itu ya, tapi misalnya pada saat dia sendiri itu gimana misalnya. Dan kemarin juga yang menjemput juga ada dari pimpinan redaksi Republika, Pak Andi Muhyiddin juga sejauh ini. Tapi Pimretnya juga belum menyatakan psikisnya masih gimana tuh, belum ada sih. Tapi ya kita tunggu. Tapi untungnya juga teman-teman dari GPCI, dari Global Peace Convoy Indonesia, terutama dari Dompet Duafa sudah berkomitmen mengatakan bahwa mereka bersiap untuk memberikan bimbingan psikis kepada Todi, seluruh relawan yang kemarin, dan termasuk juga keluarganya kalau misalnya membutuhkan. Jadi ya ada rasa aman juga lah, ternyata sampai ke Jakarta nggak cuma begitu, tapi tetap ada terapi, ada sesi terapinya lah ya buat mereka gitu. Ya Bang, saat ini apa hal yang menjadi perhatian khusus terutama dari kawan-kawan Republika ya terkait dengan kondisi mereka pasca penahanan, Bang? Yang pertama tentu pemulihan dulu ya, secara fisik maupun psikis gitu ya. Jadi ya tentunya nggak langsung ditugasin kerja gitu ya. Saya rasa buat istirahat dulu gitu kan. Terus yang kedua juga kita seperti yang disampaikan teman-teman, seperti yang disampaikan Abeng, Todi, dan relawan lainnya ketika hari ini tiba di Jakarta, bahwa yang tiba di berbagai negara ada relawan yang membawa bantuan. Sementara bantuannya sama sekali belum masuk ke Gaza. Oke. Jadi bantuan lautnya terkendala, bantuan daratnya masih diblokade, bantuan udaranya minim. Jadi ini hanya menjadi bagian kecil aja dari perjuangan seluruh teman-teman relawan dan media di Indonesia, bahwa kita masih tetap harus, pekerjaan besar kita adalah ada tragedi kemanusiaan di Gaza yang butuh bantuan kemanusiaan secepatnya, dan itu harus tetap segera dikirim. Jadi kata teman-teman relawan, ya kita pulang, tapi ini artinya kita harus kerja lebih keras lagi untuk secepatnya memasukkan bantuan kemanusiaan ke Gaza kembali terus, dan jangan sampai menyerah untuk rakyat Gaza, jangan sampai menyerah untuk memerdekakan rakyat Gaza dari penjajahan Israel. Gitu. Oke, Bang, saya pengen tahu sebenarnya kedua kawan-kawan kita yang dari Republika ini sebelumnya apakah memang sudah pernah meliput wilayah konflik kah, baik di luar negeri atau selain Gaza begitu, Bang? Kalau konflik luar negeri ini baru buat keduanya. Tapi kalau wilayah konflik di Nusantara, ya. Oke. Abeng beberapa kali meliput wilayah konflik di Papua ketika ada kerusuhan antar perang suku misalnya. Oke. Dia pernah ke sana, dan Todi juga sempat, saya lupa dia antara ke Sumatera atau ke Sulawesi misalnya. Oke.
Bang Tepi, terkait dengan perlindungan terhadap warga sipil dan juga jurnalis di wilayah konflik saat ini, seperti apa Bang? Apakah sudah cukup dihormati atau ada evaluasi yang penting terkait perlindungan WNI di daerah konflik? Persoalannya adalah mungkin kalau di negara lain non Israel kali ya, saya bisa bilang itu relatively masih bisa. Dalam artian kalau kita pakai plat pers atau helm pers di negara lain selain Gaza Palestina, gitu ya? selain Gaza itu masih dihormati. Walaupun kita embedded ke pihak lain ya. Walaupun misalnya ada pers embedded ke pihak A, sementara dia lagi konflik dengan pihak B, tapi karena ada emblem persnya embedded itu masih dihargai. Tapi saya rasa kalau di Gaza nggak ada harganya itu. Karena terbukti sampai sekarang pemerintah tentara Zionis Israel sudah menembak mati lebih dari 30 jurnalis dan PBB nggak bisa ngapa-ngapain, organisasi jurnalis internasional nggak bisa ngapa-ngapain, walaupun sudah terus mendesak, mengutuk segala macam, bahkan membuat daftar siapa saja pejabat dari Zionis Israel, pemerintah Zionis Israel yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan jurnalis di Gaza, itu nggak bikin kekejaman ini selesai. Enggak, tetap aja. Makanya ketika mengirim jurnalis ke sana itu jurnalis Gaza memang benar-benar peluangnya benar-benar bukan peluang ya, benar-benar situasinya sudah seperti itulah ya. Ya, bahwa memang worst case kalau memang wartawan ke Gaza ya seperti itulah akhirnya seperti itu ya Bang Tepi. Bang, saat ini kedua kawan-kawan Republika berada di mana Bang? Kalau boleh tahu, apakah mereka melakukan match check di Jakarta atau seperti apa? Setahu saya lagi on the way ke kantor ya. Oke. Lagi dalam perjalanan. Oke. Setelah ini saya tadi sempat ngecek di mana? Di bandara kayaknya, tapi biasa nggak terlalu itu. Nggak terlalu thorough gitu lah ya. Berarti tapi apakah mereka akan ngecek dulu di sebuah rumah sakit biar secara menyeluruh gitu Pak? Kalau dari kantor malam ini enggak. Oke, berarti kawan-kawan habis ini langsung ke kantor ya? Ke kantor, terus ada bertemu keluarga, habis itu pulang. Sejauh ini sih itu daftarnya. Oke, terakhir Bang, pelajaran yang paling berharga yang didapat Republika dari peristiwa ini dan apa yang bisa Abang sampaikan, terutama kepada dunia internasional ya, terkait dengan peristiwa ini Bang? Pelajarannya adalah seperti yang disampaikan teman-teman tadi, bahwa persoalannya belum selesai. Jadi relawan jurnalis kami boleh balik, tapi situasi di Gaza tetap seperti itu. Jadi Republika akan tetap komitmen pada pemberitaan isu-isu kemanusiaan di Gaza. Republika akan tetap komitmen pada pemberitaan kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel. Republika akan terus mengutuk dan mengecam penjajahan Israel gitu ya. Dan tentu saja karena pekerjaan ini belum selesai dan pekerjaan ini harus diteruskan. Dalam artian kita terus memberi bantuan, memberi donasi agar bantuan kemanusiaan yang tersendat, terblokade itu tetap bisa masuk. Itu sih. Baik. Terima kasih Bang Tepi Maradona, Wakil Pemimpin Redaksi Republika. Terima kasih Bang. Kita tunggu perkembangannya atau mungkin ada informasi terbaru dari kawan-kawan setelah tiba di kantor Republika. Selamat petang Bang. Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Samuel dan pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.